hadirin sekalian untuk dapat duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru-baru ini dilaksanakan di Aceh Singkil, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh anggota Dewan Tauhid Tasawuf, yaitu Bapak Yuli Hakim. Pada beliau disilakan. Menyetujui membuka secara resmi kegiatan tersebut. Setelah 3 hari melaksanakan mujakarah,
maka dibuatlah rekomendasi dari kegiatan mujakarah tersebut. Rekomendasi Forum Mujakarah ke-7 Ulama Tauhid Sufi se-Asia Tenggara oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh 10 sampai 12 Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui serangkaian pembahasan secara mendalam mengenai berbagai isu aktual yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sepanjang tahun 2023 yang diikuti dengan cermat baik oleh kalangan para ulama sufi se-Asia Tenggara maupun muhibbin, maka dengan ini Mujakarah ke-7 Ulama Sufi se-Asia Tenggara yang mengambil tema rekonstruksi peran tasawuf dalam historitas peradaban Islam Melayu untuk kemajuan Indonesia masa depan menghasilkan beberapa pokok pikiran rekomendasi yang diserukan kepada berbagai stakeholder, baik pemerintah di berbagai tingkatan maupun para pihak lain yang berkepentingan sebagaimana berikut. 1. Ajaran tasawuf atau tauhid sufi merupakan inti dari ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat salaf al-saleh, diteruskan para alim ulama sepanjang masa yang terbukti secara cemerlang membentuk akhlakul karimah di kalangan umat Islam. Di antara rujukan ulama-ulama sufi mengacu kepada karya Syekh Abdul Karim Al-Jilli dalam karyanya Kitab Insan Kamil fi Ma'rifat Awail wa Akhir yang diakui keabsahannya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan surat tanggapan atas literatus tasawuf nomor 403 garing DT 3 Romawi titik 3 Romawi garis miring HM titik 01 garis miring 08 garis miring 2020 tanggal 1 September 2020 dan Lembaga Pentasih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor 306 garis miring LB KI strip MUI strip 10 Romawi strip 2020 tanggal 20 September 2020. Untuk itu, kiranya ajaran tasawuf sudah selayaknya mendapatkan atensi dan perhatian pemerintah di semua level untuk menjadi dasar pijakan atau sebagai fundamental dasar bagi pembentukan akhlak dan kepribadian bangsa Indonesia hari ini maupun di masa yang akan datang bagi kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Kedua, berdasarkan fakta ini, sudah seharusnya ajaran tasawuf menjadi pemikiran serius pemerintah dengan bimbingan para ulama sufi untuk meneruskan salah satu program pemerintah yang digaungkan melalui jargon revolusi mental bagi terbentuknya akhlakul karimah atau akhlak yang mulia bagi setiap kepribadian masyarakat Indonesia. Hanya melalui pendekatan ajaran tasawuflah sebagai ruh ajaran gerakan revolusi mental dapat terwujud. Ketiga, melalui jalur Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenag RI atau stakeholder lainnya, para ulama sufi menyerukan agar kembali kepada ajaran Islam yang tidak lain adalah ajaran tauhid kesufian sebagai entry point bagi gerakan moderasi beragama dalam membentuk sikap dan pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap masyarakat atau umat Islam di Indonesia yang benar-benar moderat sebagai sendi dalam membentuk bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, menyerukan kembali kepada segenap elemen bangsa Indonesia, khususnya umat Islam,
yang diwadahi dalam berbagai organisasi masyarakat atau ormas Islam untuk saling bahu-membahu dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, serta ukhuwah basariyah dengan spirit ajaran tasawuf bagi landasan berpijak dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Kelima, mengingatkan dan menyadarkan kembali kepada segenap umat Islam di Indonesia agar kembali kepada ajaran tasawuf dan kesufian yang merupakan ruh ajaran Islam, yang merupakan ruh ajaran Islam itu sendiri sebagai pijakan bagi pembangunan mental spiritual untuk melahirkan generasi muslim yang memiliki etos dan semangat kerja di berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, politik, budaya, sains, dan sebagainya. Dalam pandangan tauhid tasawuf, seluruh ilmu tidak lain adalah ilmu Allah. Karena itu umat Islam harus menguasai dalam rangka untuk perbaikan taraf hidup masing-masing dan berujung bagi kemajuan bangsa dan negara. Yang keenam, menyerukan kembali kepada berbagai institusi Islam yang memiliki umat Islam di Indonesia untuk kembali berpegang erat kepada ajaran tasawuf dan kesufian dalam mendidik umat agar memiliki akhlakul karimah untuk menjadi pelopor persatuan umat, toleransi beragama, dan persatuan antar agama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia menghimbau kembali khususnya bagi organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia maupun Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU di Provinsi Aceh dan kabupaten-kabupaten di Aceh agar benar-benar kembali menjadi jati diri masing-masing, yakni sebagai organisasi pengayom umat. Demikianlah beberapa pokok pemikiran maupun rekomendasi yang dihasilkan oleh para ulama sufi se-Asia Tenggara melalui Forum Muzakarah ke-7 Ulama Sufi se-Asia Tenggara di Aceh Singkil yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 12 Oktober 2023. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aceh Singkil 12 Oktober 2023 yang bertanda tangan di bawah ini ulama, pemerintah, dan para ahli atau pakar tauhid tasawuf. 1. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Murabbi MPTT Asia Tenggara, ditandatangani. Kedua, Dr. Handus Azmi, MAP, selaku PJ Bupati Aceh Singkil, ditandatangani. Ketiga, Hasanuddin Aritonan SIP, selaku Ketua DPRK Aceh Singkil, ditandatangani. Keempat, Abu Haji Rosman Hasmi, Ketua MPU Aceh Singkil, ditandatangani. Kelima, Tuan Guru Muhammad Saleh, ulama sufi dari Malaysia, ditandatangani. Keenam, Syekh Dr. Rahimudi Nawawi Al-Bantani yang merupakan Ketua Kerukunan Ulama Nusantara, ditandatangani. Ketujuh, Dr. Handus Haji Ahmad Juraidi MA yang merupakan utusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ditandatangani. 8, Profesor Dr. Rubaidi yang merupakan Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN Sunan Ampel, ditandatangani. Ke-9, Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pamalinggo, MPD yang merupakan Bupati Kabupaten Gorontalo, ditandatangani. 10, Dr. Kasman I. Ahmad, MPD yang merupakan pakar tasawuf Maluku Utara, ditandatangani. 11, Haji Abi Rajali Daud yang merupakan pakar ilmu tasawuf dari Malaysia, ditandatangani. Ke-12, Kiai Haji Dr. Muhammad Sontang Sihotan, SSI MSI yang merupakan Kepala Laboratorium Fisika dan Nuklir di Universitas Sumatera Utara, ditandatangani.
Begitulah rekomendasi ini telah dibuat. Mudah-mudahan ini bisa diketahui oleh semua masyarakat yang ada di Aceh, Nusantara dan se-Asia Tenggara dan dunia. Bagaimana ajaran ini nantinya bisa menjadi salah satu dasar kita untuk memperbaiki akhlak umat yang ada di dunia ini. Demikian saja. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang menimbulkan nur. Maka itulah nur dan itulah syuhud. Ini dari mana kita dapat? Allah beri. Ya. Tapi melalui apa? Melalui ibadah. Ibadah yang tadi kita lakukan, yang kalau capek tubuh kita dikasih pahala. Bukan hanya di akhirat, di dunia dikasih pahala. Apalagi di akhirat. Ya, makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan sosial. Karena kita berbuat baik dengan orang itu mungkin melihat orang siapa dulu dia, tapi agama tidak. Siapapun. Taruhannya adalah Allah dan hari akhirat. Hari akhirat ini pahala untuk tubuh. Allah ini, jika engkau melakukannya untuk Allah, maka aku berikan maqamat ruhani. Aku berikan nur, bukan pahala. Itulah koin, katakan. Koin cahaya yang Allah berikan bagi orang yang ibadahnya karena Allah. Maka diberikan rohaninya sifat-sifat mulia, maqamat ruhiyah, nur. Itu yang disebut nur Muhammadi. Memiliki tauhid. Maka tarikat salah satu rukunnya, salah satu manhaj, metode praktisnya selain zikir, mujahadah, khalwah, dan suhbah, berguru. Sebetulnya guru diperlukan ketika dia ingin mendapatkan makomat, mendapatkan nur. Gurunya diperlukan di situ. Karena mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kita dapat ilmu mesti dari otak yang ada ilmu. Ya, kita belajar ekonomi mesti orang yang ahli ekonomi. Kita belajar tentang Allah mesti dari ahlillah. Itu Allah yang memberikannya begitu. Kita wujud aja mesti dari orang tua. Enggak jatuh dari langit. Ya, tetap ada majlanya, ada mazharnya, ada surahnya. Nah maka yang ingin saya jelaskan bahwa berabad-abad tasawuf mempunyai dua makna, dua dimensi, dua referensi, dua karya, dan dua istilah. Istilah di tarekat nggak ada masalah. Nabi ketika istilah di hakikat, ketika mereka ahli syuhud. Nah ketika syuhud, mereka kasyaf. Kasyaf ini apa? Kasyaf ini memahami kalimat yang sebelumnya sudah kita pahami. Kita dengar dari Al-Quran, dari hadis, istilah-istilah agama. Kalimat, kata-kata, apakah itu nama-nama Allah, apakah nama-nama yang ada dalam agama, seperti surga, neraka, langit, bumi, malaikat, iblis, makhluk, sholat, puasa, ini kan kata-kata. Orang yang kasyaf memahami kata-kata ini bukan berdasarkan makna lughah, tetapi memahami makna di belakang itu. Bahkan bukan hanya kalimat, perbuatan. Contoh, ketika orang syuhud punya kasyaf, mengatakan begini, ketika ada orang jahat kepada kita, maka seorang yang syuhud itu tidak melihat, tidak memprediksi tubuh orang itu. Selongsong tubuh itu tidak sama sekali. Karena dia adalah digunakan oleh Allah untuk mengantarkan ujian kepadaku, yang aku akan mendapatkan pahala yang besar dengan ujian dari orang itu. Berdiri di atas lututnya dan menyerahkan bunga. Ada yang terus memberi cincin. Ya. Ada yang mengatakan engkau rembulan, aku sinarnya. Engkau dahan, aku tangkainya. Itu sama dengan jika Allah lihat Nabi Muhammad sifatnya seperti itu bahasa cinta. Dan ini nggak bisa dipahami. Coba bapak kalau bilang sama perempuan, kalau kau tidak percaya, belahlah dadaku. Ambillah pisau, belahlah dadaku. Tidak ada di sana melainkan namamu yang terpatri, yang tertulis dengan tinta emas.
Benar gak itu? Secara lapal itu betul ada, Pak? Betul, nggak ada, Pak. Jadi perempuan kira-kira begitu mendengar laki-laki begitu terus ambil pisau dibelah. Nah ini kan kafir. Kalau dia memaknakan makna yang biasa digunakan. Padahal maknanya aku cinta padamu, itu saja. Ya. Dan ada makna-makna yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Asalnya begitu. Maka yaqsiduna ilal ifrad. Ya. Banyak sekali Pak sebetulnya penjelasan itu. Banyak sekali. Tapi sayangnya mereka tidak membaca. Itu saja. Banyak di dalam pikiran dan hati para pendengar. Maka memudahkan saya untuk meringkas dua tema besar itu. Baiklah Bapak dan Ibu, apapun jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi